Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak jamaah Masjid Jawi Al-Jihad Komplek Kami Dodol, yang saya hormati seluruh warga Komplek Kandang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah, mengusahakan pengadaan kitab, ya, mulai dari pembelian kitab yang asli sampai fotokopinya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang akan memberikan keberkahan pada beliau. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kenikmatan, ya, dengan mendapatkan keluarga yang sakinah, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Nah, hari ini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Para bapak, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang saya hormati, malam ini kita mengawali kajian kitab yang baru, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini lahir pada tahun 1044 Hijriah atau 1634 Masehi, ya. Beliau lahir di di Tarim, ya, Hadramaut. Kemudian wafat di Al-Hawi dan dikuburkan di tanah. Ya. Beliau ini memang sejak kecil matanya sudah buta, ya, matanya sudah buta, namun hatinya itu yunawwaru binuril basirah. Jadi hatinya itu nggak buta, gitu. Sehingga beliau banyak menulis karya-karya ilmiah, ya, termasuk kitab ini An-Nasaihud Diniyah, lagi Risalatul Mu'awanah, banyak itu tentang beliau. Saya ada buku kitab yang memuat gabungan itu karya beliau, gitu, ya. Jadi beberapa judul dijadikan satu, gitu, ya. Penerbitnya dari Mesir, gitu, ya. Beliau ini wafat pada malam Selasa tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah, ya, dan dikuburkan di Maqbarah Danbar di Tarim. Baik, kita mulai dari pendahuluan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
wa bis sanadil muttasil al imam al muallif rahimahullah taala wa ada menambahi wa ulumi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, la ilma lana, kami tidak akan mempunyai pengetahuan illa ma 'allamta, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Ini kalimat yang diucapkan oleh malaikat, ya, ketika malaikat mempertanyakan mengapa Allah menciptakan Adam, gitu ya. Ini apa namanya? Kemudian kekhawatiran malaikat tersebut, ya, karena sifat manusia itu adalah yusfikud dima, ya, jadi menumpahkan darah. Jadi taj'alu ma fiha, ya, mengapa kau jadikan saya yang ada di engkau ini, gitu, jadi yang merusak, ya, yang berbuat maksiat. Nah, ketika Allah menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat, ya, terutama terkait dengan ketika malaikat diminta untuk menyebutkan, ya, nama-nama benda. Nah, ini malaikat kemudian mengatakan apa? Subhanaka, Maha suci Engkau, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya, innaka antal alimul hakim. Jadi ini menjadi kalimat yang biasa diucapkan pada saat taklim awal. Jadi kita mengakui bahwa ilmu yang kita miliki ini semata-mata karena dari Allah, ya, dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau begitu, tidaklah aku berikan ilmu kepadamu illa qalila, kecuali cuma sedikit aja. Jadi nggak banyak ilmu yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabbil alamin, ya Tuhan seluruh sekalian alam. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimina min afdhalil qurbat. Alladzi ja'ala da'wata, yang telah menjadikan ad-da'wah, ya, seruan ilal huda, kepada hidayah, petunjuk, ya. Kemudian wadalalata 'alal khairi, dan menjadikan ad-dalalah 'alal khair, pengarahan atau arahan kepada kebaikan, wan nasihata lil muslimin, dan yang telah menjadikan nasihat bagi orang-orang muslim, min afdhalil qurbat, merupakan ibadah yang paling baik, ibadah yang paling utama, ya. Al-qurbat ayat ibadah, ya. Jadi di sini oleh Syekh Musannif Syekh Abdul Al-Haddad, dia mengatakan, ya, Allah telah menjadikan perbuatan menyeru siapapun untuk mendapatkan hidayah, ya, kemudian menjadikan petunjuk, ya, menunjukkan kepada kebaikan, dan menjadikan nasihat bagi orang-orang muslim, itu merupakan ibadah yang paling utama, ya. Apa namanya,
pendekatan kepada Allah yang paling utama. Jadi ada 3 ya, dakwah ilal huda, kemudian memberikan petunjuk pada kebaikan, dan memberikan nasihat, itu merupakan ibadah yang terbaik. Ya. Wa arfa'ud darajat, dan tingkatan derajat yang tertinggi. Ya. Jadi sekian derajat-derajat yang ada terkait dengan kebaikan. Nah, 3 hal tadi merupakan ya derajat yang tertinggi. Wa ahammil muhimmat, jadi afdhalul qurbat arfa'il darajat ahammil muhimmat fid din. Ya. Dan yang paling urgen, yang paling penting fid din, di dalam agama. Ya. Jadi 3 hal yang disebutkan tadi itu merupakan ibadah yang paling utama, derajat yang paling tinggi, dan sesuatu yang memang dalam agama paling urgen, ya, paling penting. Ini mesti dimiliki oleh setiap muslim, ya, bukan hanya oleh orang yang biasa berdakwah. Jadi mengajak orang kepada hidayah, yaitu tugas semua muslim. Jadi bukan hanya guru, pada kiai, pada ustaz, ya. Jadi semua itu harus ke sana arahnya. Jadi selalu mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian dalalah khair, menunjukkan pada kebaikan, yaitu harus kita lakukan. Ya, kita ini sebagai muslim harus bisa menunjukkan jalan-jalan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, nasihat, ya, kita mesti menasihati. Ya, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi ketika kita bersama orang lain dan orang lain tersebut memang perlu untuk dinasihati, ya nasihati. Ya, itu. Ini merupakan tugas anbiya'illahil mursalin. Wa dzalika, yang 3 tadi itu, ya, dakwah, dalalah, nasihat, itu merupakan sabilu anbiya'il mursalin, jalan para nabi Allah yang diutus. Jadi nabi pun ya begitu, ya, dakwah ilal huda, dalalah alal khair, an-nasihat lil muslim atau lil akhwat. Wa awliya'in sholihin, dan jalan para wali Allah yang sholih. Ya, begitu pun wali-wali Allah, mereka selalu melakukan 3 hal tersebut. Wal ulama'il amilin, dan jalan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Sebab nanti ada ulama yang tidak mengamalkan. Kalau dalam istilah beliau namanya ulama lisan. Jadi dalam bahasa Habib Abdul Al-Haddad itu namanya al-ulama atau ulama lisan. Ulama lisan yang bisa bicara saja tapi nggak mengamalkan, ya. Atau dalam istilah lain Nabi katakan ulama usul, ya, ulama yang buruk. Nah, di sini adalah ulama yang mengamalkan, al-ulama il-amilin. Karena ada gini di Zubair itu dijamin masuk surga. Tapi kan kenapa kita bersolawat? Bahkan dalam hadis yang mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra, kan gitu. Barang siapa yang bersolawat padaku 1 salawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya, kepada yang salawat tadi, pada kita 10 salawat, 10 rahmat, gitu. Ya, 10 rahmat buat kita. Maka ibaratnya apa? Air ke gelas ini, gelas yang udah penuh, gitu ya, udah penuh, dituangin air, maka airnya kemana? Kan keluar tuh, ya. Kalau bahasa Betawi apa? Mumplak itu, keluar tuh. Buat siapa? Buat kita. Ibaratnya begitu. Sholawat yang kita sampaikan kepada Rasul, ibaratnya
kita nuangin air ke dalam gelas yang udah penuh. Kan pada turun tuh ya. Nah, itu salawat yang kita berikan kembali pada kita. Bang Nabi udah butuh kan? Nabi udah jelas-jelas langsung, Nabi udah jamin masuk surga, gitu kan ya. Maka kembali pada kita. Wal Habibil Makin. Ini gelar untuk Nabi Muhammad, Al Habib Al Makin. Ya, Al Habib, kekasih. Al Makin, Al Makin itu maknanya Al Makin itu yang berpengaruh. Ya, Al Makin bisa makna yang kuat, yang mantap, bisa makna yang berpengaruh. Ya. Saya lebih cenderung di sini untuk menerjemahkan Al Makin itu yang berpengaruh. Ya. Jadi Al Habib Al Makin, jadi kekasih, gitu, kekasih Allah. Al-Makin yang berpengaruh. Khatimin Nabiyyin, ya, penutup para nabi. Boleh baca khotam, boleh baca khotim. Kalau khotim itu berarti penutup. Kalau khotam berarti stempel, ya, stempel. Karena kalau kita itu bikin surat, kalau ada stempel kan udah habis selesai. Tutup kan, ditutup dengan stempel. Maka Nabi Muhammad juga dia menstempel, ya, sebagai stempel seluruh nabi-nabi yang ada. Dan penutup sudah ada. Wa imamil muttaqin, dan imam para orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidis sabiqina wal lahiqin, ya, dan pemimpin orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jadi beliau itu pemimpin di era dulu, ya, itu bahkan sebelum beliau pemimpin. Ya. Karena ketika Isra Mi'raj, gitu kan ya, itu kan Rasul menjadi imam, ya, di Masjidil Aqsa, di mana makmumnya adalah seluruh nabi, ya, seluruh nabi. Maka beliau adalah Sayyidus Sabiqin. Ya, pemimpinnya orang-orang yang udah lebih dulu, ya. Dan pemimpin orang-orang yang akan datang, yang berikutnya setelah beliau. Wa ala alihi, dan juga sholawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada keluarganya. Ya, keluarga di sini bisa dua. Bisa keluarga memang dari anak keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya, itu ahli keluarga. Termasukkan itu para habaib, habaib itu termasukkan ahli. Dari mana? Karena memang keturunan dari Bani Hashim. Tapi mana yang kedua, ahli bisa atau tuh pi makanis zakat. Ya, yang pertama itu pi makanis zakat. Jadi keturunan Bani Hashim, di mana mereka nggak boleh menerima zakat. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi semua umat Nabi Muhammad adalah ahli Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi ada dua tuh ya pengertiannya. Ada min makanis zakat. Ya, yang kedua min makanis syafaat. Jadi yang pertama keluarga Nabi adalah Bani Hashim, ya, Bani Muttalib, yang memang mereka tidak boleh menerima zakat. Ya. Yang kedua ya seluruh umat Islam yang memang nanti Nabi berikan syafaat. Wa ashabi, dan para sahabat Nabi al-mukhlisin as-sadiqin, orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang benar. Wa 'ala tabi'ina, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan sholawat dan salam kepada kalangan tabi'in. Tabi'in ini era setelah era sahabat. Berarti mereka tidak bertemu Rasul, ya. Nah, orang yang bertemu Rasul namanya sahabat.
Ya, jadi dia bertemu Rasul dan dia beriman kepadanya, itu sahabat. Ya, kalau dia beriman tapi tidak bertemu, walaupun satu zaman, itu bukan sahabat. Contoh Raja Habasyah, ya, di mana umat Islam pernah mengungsi ke Ethiopia, ya, Afrika Timur itu Nejes, ya, Raja Nejes itu kan beriman dia, tapi dia nggak bertemu dengan Rasul, padahal sezaman, ya, maka dia tidak termasuk sahabat. Ya. Jadi definisi sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia beriman kepadanya. Gitu. Kalau nggak beriman, kalau ketemu, ya bukan sahabat. Gitu kan? Abu Jahal ketemu kan, tapi nggak beriman. Abu Lahab ketemu nggak beriman, ya bukan sahabat. Ya. Nah kalau tabi'in ini orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, mereka tidak bertemu Rasul. Ya. Ini kan era terbaik, ya. Jadi kata Rasul, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. 3 itu. Ya. Jadi kata Rasul, era terbaik adalah era aku. Ya, khairul quruni qarni. Itu era terbaik, ya, era ketika Rasul masih hidup. Kemudian walladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah itu, tapi kalangan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian era setelah sahabat, tabi'in. Itu 3 era terbaik dalam sejarah Islam, ya. Makin ke sini ya makin rusak, ya. Kita dari berapa? Sudah generasi yang berapa kita? Ya, ya makanya kayak begini umat, ya, seperti ini. Karena memang bukan lagi umat yang seperti awal-awal dulu, ya. Wa ala tabi'ina, dan salawat dan salam semoga Allah berikan kepada kalangan tabi'in, lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ya, untuk mereka bi ihsanin ila yaumiddin, ya, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Amma ba'du, ya, adapun setelah itu, ini biasa dalam kitab-kitab Arab itu pasti setelah hamdalah, sholawat, amma ba'du. Artinya apa? Di situ dibaca amma ba'du pakai rofa, ya. Takdirnya apa? Amma ba'dal hamdalati, ya, itu wassalati ala nabi. Jadi setelah pengarang mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan sholawat, nah itu namanya amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguh bagi setiap orang sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu, ya, nilainya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunia, dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, yusifuha, ya, yang ingin dia dapatkannya dunia tersebut, awim roatin, atau karena alasan perempuan, yang kibuha, yang ingin dia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya sesuai niat di mana atau kenapa dia berhijrah, ya. Jadi ini menjadi landasan, ya. Dan beliau memulai kitab ini dengan hadis ini pun termasuk apa? Mengikut kepada ulama-ulama sebelumnya. Karena ulama-ulama sebelumnya mereka kalau mengarang satu kitab, ya,
umumnya mereka memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, termasuk Imam Nawawi al-Misri, ya, beliau itu ketika menulis kitab hadis yang tipis itu Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Ini bukan semua amal ini, ya. Ini adalah al-a'malus syar'iyyah. Jadi amal-amal yang terkait dengan syar'i, ya, dengan agama. Nah, kenapa para pengarang kitab selalu menempatkan hadis ini di awal? Ini kan ulama-ulama salafi, bukan salaf sekarang ya, ulama salafi, ulama yang hidup sampai dari abad ke-1 ke abad ke-3 Hijrah, ya, bukan salafi yang sekarang orang tersebut tuh. Jadi ulama salafi itu ulama yang hidup di bawah abad ke-3 Hijriah. Jadi 1 sampai 3. Berikutnya itu namanya ulama kholafi, ya, ulama kholafi, ulama yang kemudian, ya. Nah, ini ulama-ulama salaf, ya, kalau mereka menulis kitab ini umumnya mereka mulai dari hadis ini. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka senang gitu ya, senang gitu. Jadi mereka itu senang mengawali karya tulisnya dengan hadis ini. Jadi alasannya bi'annahum kanu yastahibbuna ibtitaha musannafatihim bi. Jadi pertimbangan karena mereka senang, enak gitu. Jadi pas mengawali harian. Kemudian alasan yang kedua itu tanbihan li talibi ala husnin niyati, mengingatkan kepada orang yang mencari ilmu, ya, untuk memperbaiki niat. Gitu. Jangan sampai mencari ilmu niatnya berbeda, gitu ya. Niatkan mencari ilmu semata-mata karena Allah. Jadi itu alasannya tanbihan li talibi ala husnin niyati. Jadi mengingatkan kepada para pencari ilmu untuk memperbagus niat dalam mencari ilmu. Kemudian alasan yang lain apa? Min ajli a'malil qulub wa ta'ati al-muta'alliqah biha. Ya. Jadi karena perbuatan hati, ya, dan ketaatan itu tergantung, ya, tergantung pada niat. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ya. Ini kalimat ini sebenarnya nggak umum nih. Artinya dari segi gramatika ini agak unik, gitu ya. Mestinya apa? Kalau dari gramatika ad-dinu nasihatun, nggak pakai lam harusnya. Tapi ini memang begini, betul, bukan salah. Memang Nabi mengucapkannya ad-dinu an-nasihah. Ya. Kalau harus dalam gramatika mubtada khobar, ya, ad-dinu nasihat. Maka ada yang menerjemahkannya ad-dinu an-nasihat, ya, beragama adalah saling menasihati. Ada kesana, ada yang memahami itu, bukannya agama itu nasihat. Kalau itu ad-dinu nasihat, nggak berkali lam, gitu ya. Tapi di sini ad-dinu an-nasihat. Jadi ada yang menerjemahkan agama, ya, beragama itu adalah saling menasihati. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabi, untuk Al-Quran, wali rasul, untuk rasulnya, wali a'immatul muslimin, untuk
umat muslim wa ammatihim, dan orang-orang yang awam dari kalangan muslim. Ya. Itu semuanya ada unsur nasihat. Ya. Wa hadza kitabun, dan ini adalah satu kitab allamnahu, ya, yang kami menyusunnya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa jama'na, dan kami menghimpunnya, fihi, di dalam kitab ini, nubdan minas nasaih diniyati wal wasaya imaniyah, nubdan, ya, nubdan sejumlah, ya, minan nasaih diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Makanya diberi judul An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, karena memang kitab ini, ya, berisi tentang nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Nanti akan dibahas tentang kekufuran, kemunafikan, gitu ya, banyak hal itu. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan, hal yang perlu ditinggalkan. Ini kita memang seperti apa ya? Menurut saya seperti memotivasi, ya. Jadi semacam targhib wa tarhib. Jadi memotivasi dan mengancam, ya, mendorong dan mengancam. Wa qasadna bidzalika nafa'a wal intifa'a, dan kami mempunyai tujuan bidzalika, dengan menulis kitab ini, apa? An-nafa'ah, ya, agar memberikan manfaat, agar kitab ini bermanfaat, gitu ya. Wal intifa'ah, ya, dan agar penulis mendapatkan manfaat, yang mengambil manfaat. Jadi kitabnya bermanfaat sehingga penulisnya juga bisa mengambil manfaat. Ya kan, ini kalau kita baca, ya, ini kan kitab ini dibaca di mana-mana, gitu ya. Setiap kali orang mengkaji kitab ini, ya, Al-Habib Abdul Al-Haddad terus mengalir maknanya, gitu kan ya. Ini kan sepertinya orang yang menulis kitab semacam ini memang seperti tidak mati, ya, seperti orang yang belum mati. Kenapa? Ya, pakainya terus mengalir. Dia kan ketika dikaji sama aja mengajarkan pada orang, ya, dari tulisannya ini. Jadi dia bisa mengambil manfaat. Wat tadzakkura wat tadzkira, ya. Wat tadzakkura, dan untuk mengingat, wat tadzkira, dan mengingatkan. Gitu. Ya, jadi kitab ini berbentuk tadzakkur wa tadzkir, mengingat dan mengingatkan. Untuk siapa? Li anfusina, untuk diri kami sendiri. Jadi an-nafa' itu untuk diri sendiri, at-tadzakur itu untuk diri sendiri. Jadi mengingat, gitu ya. Wa li ikhwanina minal muslimina, dan untuk saudara-saudara kami dari kalangan umat Islam. Apa? Intifa', tadzkir. Nah, itu untuk kita semua ini yang membaca kitab ini. Wa qad ja'alnahu fi ibaratin sahlatin qaribatin, dan sungguh kami telah menjadikan kitab ini bi ibaratin, dengan kalimat, ya, sahlatin, yang mudah, qaribatin, yang dekat. Maksudnya ya, kalau baca kitab ini kayaknya udah nggak asing, gitu ya, gitu. Udah nggak asing, sudah familiar, gitu ya. Karena kan kitab ini nanti banyak mengutip atau ada banyak kesamaan dengan Ihya, ya, gitu. Ada banyak kesamaan Ihya, gitu. Sehingga ini apa? Merupakan sahlah qaribah. Kalau ia kan berjilid, ya, dia itu ada 4 jilid tebal-tebal. Nah, ini cuma segini, gitu ya.
Ini diharapkan apa? Ini kitab ini gampang dimengerti. Wa al-bazin salisatin mafhumatin, dan kami jadikan kitab ini ya dengan menggunakan kata-kata salisa mafhumah, kata-kata yang apa? Yang mengalir ya, yang mengalir gitu. Mafhumah yang mudah dipahami. Kan salis itu sesuatu yang terus menerus keluar gitu ya. Jadi apa namanya, mungkin kalau bahasa sekarang inspiratif ya. Jadi kata-kata yang digunakan ini dia menginspirasi ya, membangkitkan kita untuk semangat. Hatta yafhamahul khassu wal 'am, sehingga kitab ini bisa dipahami oleh kalangan yang khusus maupun kalangan yang awam. Ya. Jadi orang-orang yang memang ilmunya tinggi, kalangan khas, dan orang-orang yang memang masih berilmu rendah, orang-orang awam itu bisa paham. Ya. Gampang memahaminya. Min ahlil imani wal islami, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wasamainahu kitaban nasaih adiniyah wal wasaya imaniyah, dan kami menamakan kitab ini adalah nasaih adiniyah wal wasaya imaniyah. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kitab ini khalisan, bersih, murni, liwajhil karim, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Ini biasa orang-orang kalau nulis kitab tuh kayak begitu. Dia mengharapkan ini kitab merupakan hasil dari sesuatu yang ikhlas. Ini kan nggak ada royaltinya, semuanya cetak, siapa aja cetak, nggak ada royaltinya nih, ya. Ini kan berkah bener. Jadi Habib Abdullah itu nulis, kayak lepas aja udah, ya, diperbanyak, dicetak banyak, di mana-mana, ya nggak ada royaltinya, kan gitu, ya. Kalau yang buku sekarang royalti kan, cetak ulang, bayar royaltinya. Kan gitu. Wa muqarriban ila jiwari fi jannatin na'im, dan mudah-mudahan kami meminta kepada Allah menjadikan kitab ini muqarriban, yang akan mendekatkan, ila jiwari ya, ke tempat yang terdekat. Jiwar, samping kan, jiwar itu samping. Jadi dia apa, pengarang kitab ini Habib Allah mengharapkan kitab yang ditulisnya itu bisa mendekatkan dia ya ke sisi Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Wa ayyuziman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Dan mudah-mudahan ya Allah membesarkan manfaat dengan kitab tersebut, lana, untuk kami dan untuk semua saudara-saudara kami dari kalangan kaum beriman. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, maka sesungguhnya Allah lah ya yang apa namanya, waliyyu dzalika, yang menguasai hal tersebut, wal qadiru alaih, maha menguasai untuk melakukan hal semacam itu. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah ya, cukuplah Allah sebagai zat yang menolong. Ya. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik yang aku dapatkan kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ya. Hanya kepadanya aku berserah diri dan hanya kepadanya aku akan kembali. Ya. Jadi hari ini kita bahas muqaddimah. Insyaallah berikutnya sudah kita bahas tentang materi-materi kitab ini. Ini hasbunallah.
hasbunallah itu bisa jadikan pikiran tuh ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kalau kita yakini kita baca itu satu hari ya minimal 450 kali gitu ya, insya Allah banyak hal yang dibukakan